warahmatullahi wabarakatuh. Gimana siswa-siswi Ibu semuanya? Masih sehat ya? Semoga kita masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, jadi hari ini ketemu lagi sama Ibu Siti Zubaidah, guru kimia di SMA Islam An-Nizam Medan. Oke, jadi hari ini kita balik lagi belajar kimia ya. Dimana hari ini kita akan membahas soal-soal dan mereview materi yang udah kita pelajari sebelumnya, yaitu tentang hidrokarbon. Oke, untuk memahami apa aja nih yang mau kita bahas di sini, langsung aja dilihat video pembelajaran berikut. Oke, nah di pertemuan sebelum-sebelumnya kan kita udah banyak bahas tentang hidrokarbon ya. Mulai dari kekhasan atom C, kemudian jenis-jenis atom C berdasarkan letaknya, kemudian juga kita udah mempelajari tentang jenis-jenis hidrokarbon berdasarkan ikatannya, terus juga isomer, dan yang terakhir kemarin tentang reaksi-reaksi pada senyawa hidrokarbon ya. Jadi hari ini kita akan kembali mereview tentang pelajaran-pelajaran yang udah kita lalui nih ya kan. Terus juga kita akan nanti membahas soal-soal yang berkaitan dengan hidrokarbon ini gitu. Oke, jadi apa aja sih yang bakalan kita bahas-bahas di sini? Nah, sekarang kita lihat apa yang bakalan kita bahas. Yang pertama, di sini kita bakal bahas tentang tata nama dulu. Oke, masih ingat ya tentang tata nama? Nah, di sini ada soal ya kan, dari yang nomor 1 dulu, yang pertama. Di sini ada H3C atau bisa juga CH3 kalau kita terbiasa baca CH3 ya. Kemudian CH2, CH, di bawahnya ada cabang CH3, kemudian CH2, CH3. Untuk tata nama senyawa, ingat ya, kita lihat di sini rantainya itu semuanya tunggal. Nggak ada yang memiliki rangkap di situ. Berarti di sini senyawanya itu adalah senyawa alkana. Oke, jadi udah tahu ya kalau ini senyawanya itu senyawa alkana. Nah, untuk tata nama senyawa kemarin yang pertama kali harus kita lakukan apa? Pertama, kita harus menentukan rantai terpanjangnya dulu. Nah, di sini kira-kira rantai terpanjangnya yang mana? Ini dia. Oke, ini rantai terpanjangnya. Yang kedua, baru kita beri nomor, di mana penomoran dimulai dari ujung yang paling dekat dengan cabang. Nah, di sini mana nih cabangnya? Cabang itu molekul yang di luar dari rantai utama. Jadi rantai yang di luar rantai utama itulah cabang atau alkil. Ya kan? Berarti inilah cabangnya. Oke. Nah, kita lihat sekarang penomorannya dimulai dari mana nih? Dari kanan atau dari kiri? Kita lihat kalau misalnya dari kanan, C-nya, kalau misalnya kita mulai dari kanan, kita lihat cabangnya dapat nomor berapa? 1, 2, 3. Dapat nomor 3 ya. Sedangkan kalau misalnya kita buat dari kiri nih, di sini C-nya 1, di sini 2, 3. Ternyata sama-sama dapat nomor 3. Berarti cabang ini namanya adalah 3 metil. Oke, nah berarti udah dapat ya. Penomorannya itu dimulai dari kanan atau kiri bebas. Dari sini Ibu buat dari kanan aja. Berarti ini 3, yang di sini 4, di sini 5. Oke, berarti rantai utamanya itu punya 5 rantai C. Oke, jadi sekarang kita masuk ke penamaannya. Ingat, penamaan pertama yang kita buat adalah nomor cabang. Kita lihat di sini nomor cabangnya berapa. Cabangnya ada di C ketiga, berarti nomor 3. Kemudian nama cabang. Cabangnya di sini adalah CH3, C-nya 1. Ingat, kalau C-nya 1 di deret homolog, itu namanya metana kalau dia di alkana. Nah, kalau cabang itu adalah alkil, berarti berubah jadi metil, ya kan? Di sini 3 metil. Oke, kalau C-nya ada 5, rantai utamanya C-nya ada 5, berarti namanya apa? Namanya adalah pentana. Karena dia termasuk golongan alkana.
Jadi nama senyawa tersebut adalah 3-metil pentana. Oke, paham ya? Kemudian di sini ada contoh yang kedua. Contoh yang kedua di sini ada rantai. Jadi pertama sama seperti cara yang di soal nomor 1 ya. Pertama kita tentukan dulu rantai utamanya. Kira-kira rantai utamanya yang terpanjang yang mana? Ini dia. Oke, jadi ini rantai utamanya. Sekarang kita tentukan cabang-cabangnya yang mana aja. Ini ada 1, ada 2, kemudian 3. Oke. Nah, kita lihat nih cabangnya jenisnya apa aja. Di sini CH3, C-nya 1, berarti cabangnya juga sama, metil. Ya kan? Kemudian yang di bawah juga sama, CH3, C-nya 1, berarti namanya metil juga. Oke. Kemudian yang di sini CH2, CH3. Kalau digabung jadi C2H5. Oke, C2H5, C-nya ada 2, berarti itu adalah etil. Jadi kalau C-nya 1 itu metil, kalau C-nya 2 itu etil. Oke, nah sekarang kita buat penomorannya. Kira-kira penomorannya dimulai dari mana? Dari kanan atau dari kiri? Kalau misalnya kita buat dari kiri, maka cabang pertama itu akan mendapatkan nomor 3. Sedangkan kalau misalnya kita buat dari kanan, cabang pertama itu akan mendapatkan nomor 2. Berarti kita akan memulai penomorannya dari kanan. Jadi ujung yang di kanan itu akan mendapatkan nomor 1, ya kan? Kemudian yang kedua di sini, baru ini C ketiga, C keempat, C kelima. Oke, berarti ada 5 juga ya. Oke, sekarang kita buat namanya. Kira-kira apa nih namanya? Ingat, namanya itu yang pertama ditulis adalah nomor cabang. Tapi di sini kan ada 2 jenis cabang nih. Ada metil, ada etil. Ya kan? Kalau misalnya ada 2 jenis cabang yang berbeda, urutan penulisannya itu adalah berdasarkan abjad. Gitu. Kira-kira kalau misalnya M sama E di dalam abjad itu lebih dulu yang mana? Sudah pasti E ya. Jadi di sini yang kita tuliskan pertama itu adalah si etil. Gitu. Nah, si etil ini dia terletak di C nomor berapa? Dia ada di C keempat. Jadi namanya adalah 4 etil 4 etil. Kemudian kita lihat cabangnya yang lain, dia ada metil, tapi metilnya ada 2. Dan kedua-dua metil ini dia ada di C yang nomor 2. Berarti cabangnya itu adalah 2,2 dimetil Oke. C-nya ada 5. Kalau C-nya ada 5 dan dia senyawanya adalah senyawa alkana, berarti namanya adalah pentana. Oke, itu dia. Jadi senyawa yang ini namanya 4 etil 2,2 dimetil pentana. Itu dia. Oke, paham ya? Oke, selanjutnya di sini ada contoh yang lain. Di sini ternyata ada rangkap 3 nih. Ya kan? Ada senyawa rangkap 3. Ingat kalau misalnya ada senyawa rangkap itu harus menjadi rantai utama. Nah, di sini kira-kira rantai utamanya yang mana? Kalau misalnya kita buat rantai utamanya itu yang lurus, ya kan? Kalau misalnya lurus nih kita buat, kita hitung jumlah C-nya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 C di dalam rantai tersebut, ya kan? Nah, rantai itu dia nggak mesti lurus, dia nggak harus lurus. Syarat dari rantai itu yang penting dia tetap tersambung dan tidak terputus. Gitu. Jadi kalau misalnya di sini kita buat
seperti ini rantainya. Oke. Nah, ini kan tidak ada terputus ya. Nah, kalau seperti ini juga bisa disebut sebagai rantai. Gitu. Yang penting dia tidak terputus. Nah, sekarang kita hitung jumlahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 C yang berikatan di situ. Oke, jadi di rantai tersebut ada 9 C, sedangkan jika kita tarik rantai lurus yang tadi, C-nya itu hanya ada 6. Gitu. Jadi di sini yang menjadi rantai utama itu adalah yang bentuknya seperti N ini. Gitu, oke. Jadi syarat rantai itu nggak mesti lurus ya. Yang penting dia tetap tersambung. Itu dia. Oke, nah sekarang kita buat penomorannya. Ingat kalau misalnya ada ikatan rangkap dalam suatu hidrokarbon, penomoran itu dimulai dari ujung yang paling dekat dengan rantai. Jadi cabang itu bukan lagi prioritas kalau misalnya ada ikatan rangkap gitu. Oke, nah sekarang kita lihat di sini. Yang paling dekat dengan cabang itu kira-kira ujung yang paling dekat dengan ikatan rangkap itu kira-kira ujung yang mana? Yang sebelah kiri atau sebelah kanan? Di sini yang paling dekat dengan ikatan rangkap itu adalah ujung yang sebelah kiri. Berarti ujung yang sebelah kiri C-nya mendapat nomor 1. Kemudian yang di atasnya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, jadi ada 9 atom C di rantai utama. Nah, sekarang kita lihat di sini ternyata ada cabangnya juga. Gitu, ada 2 cabang di sini. Di sini 1, di sini 1. Oke, jadi ada 2 cabangnya ya. Dan cabangnya ini ternyata sama, itu sama-sama metil. Jadi sekarang kita tuliskan namanya, sama ya seperti alkana juga. Nah, di sini kan ada rangkap 3 nih. Kalau rangkap 3 berarti senyawanya itu termasuk senyawa alkuna. Oke. Nah, untuk penulisannya sama seperti alkana juga, yang pertama kita tuliskan adalah nomor dari cabangnya. Di sini cabangnya itu terletak di C keberapa aja? Di C ketiga dan C ke-6. Jadi dituliskan 3,6. Cabangnya itu ada 2 metil, berarti kita tulis dimetil. Oke, dimetil. Dan ikatan rangkapnya kira-kira ada di C keberapa? Ternyata ada di C ke-4, berarti 4. Kalau untuk C yang jumlahnya ada 9, rantai dengan C9 itu namanya adalah nonuna. Nonuna. Nah, sekarang kita lihat yang kedua. Di sini ada senyawa yang ternyata dia ikatannya itu ikatan tunggal semua ya. Karena ikatan tunggal semua berarti dia masih termasuk alkana. Oke, jadi sama seperti sebelumnya, kita tentukan dulu rantai utamanya, rantai terpanjangnya. Gitu. Kira-kira rantai terpanjangnya yang mana? Ingat, rantai itu nggak harus lurus, tapi yang penting dia harus tetap tersambung. Jadi di sini rantai utamanya adalah dari sini ke sini, ke bawah, kemudian balik lagi. Oke, nah sekarang kita buat penomorannya, ya kan? Ingat, penomoran dimulai dari ujung yang paling dekat dengan cabang. Mana cabangnya? Ini dia. Oke, jadi di sini ada cabang, berarti penomorannya itu dimulai dari kiri. Ya, di sini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, jadi namanya kira-kira apa nih? Ingat, nomor dari cabang dulu yang pertama ditulis. 2, nama cabang, cabangnya CH3 berarti metil. Ingat ya, CH3 itu metil. Kemudian baru nama rantai utamanya. Rantai utamanya di sini ada 6 dan dia termasuk jenis alkana. Berarti senyawanya itu adalah heksana. Itu dia. Oke, jadi nama senyawa ini adalah 2-metil heksana. Gitu. Paham ya?
Oke, di sini sekarang kita suruh menggambarkan nih. Menggambarkan struktur yang pertama itu ada 3 etil 2,3 dimetil heksana. Jadi jika kita disuruh menggambarkan suatu senyawa, ya kan, senyawa hidrokarbon, yang pertama kita perhatikan itu adalah senyawa utamanya. Jadi di sini senyawa utamanya heksana ya. Nah, heksana itu C-nya kira-kira ada berapa? C-nya itu ada 6. Jadi kita tuliskan dulu C-nya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Kemudian katanya di C ketiga itu ada etil. Di sini ada etil. Etil itu dia C2H5 atau CH2CH3. Di sini biar singkat kita buat C2H5 aja. C2H5, ya kan? Kemudian di C kedua dan 3 ada metil. Berarti di sini ada CH3, ya. Kemudian di C ketiga juga ada metil juga. Berarti ini kita letakkan di atasnya ada CH3 juga. Ya. Baru kita lihat di sini heksana ya katanya. Karena heksana berarti kan dia jenisnya alkana tuh. Kalau alkana berarti dia tidak memiliki ikatan rangkap, tunggal semua. Jadi kita buat garisnya tunggal, ya kan? Baru kemudian H untuk berikatan dengan C supaya si C ini stabil. Gitu. Kita lihat dari yang paling kiri dulu, C-nya di sini hanya mengikat satu atom C yang lain, berarti sisa tangannya itu ada 3. Berarti sisa tangan yang 3 itu dipakai untuk berikatan dengan H, berarti ada 3H di sini. Oke, kemudian C yang kedua di sini dia mengikat 3 atom C yang lain, artinya dia memiliki satu tangan yang tersisa, berarti di sini dia mengikat satu atom H, ya kan? Kemudian C yang ketiga di sini dia mengikat 4 atom C yang lain, berarti tangannya udah terpakai semua, udah nggak ada yang bersisa, berarti dia tidak mengikat atom H. Oke, nah C yang keempat di sini dia mengikat 2 atom C yang lain, berarti tangannya sisa 2, berarti dia bisa mengikat 2 atom H lagi. Oke, kemudian yang kelima juga sama ya, dia mengikat 2 atom C yang lain, berarti sisa tangannya 2 sehingga dia akan mengikat 2 atom H. Dan yang terakhir C-nya itu hanya mengikat 1 atom C yang lain, berarti tangannya sisa 3, maka dia akan mengikat 3 atom H yang lain. Gitu, oke. Jadi ini penggambarannya untuk 3 etil 2,3 dimetil heksana. Jadi yang pertama kita tulis itu jumlah dari si C-nya dulu, kerangkanya dulu yang kita buat. Oke. Nah, yang kedua di sini ada struktur 4 etil 2 metil heptana. Sama ya seperti yang tadi juga. Yang pertama itu kita tuliskan dulu kerangka dari struktur utamanya. Di sini struktur utamanya itu adalah si heptana. Heptana C-nya itu ada 7. Oke, jadi di sini kita tuliskan C 1 2 3 4 5 6 7. Oke. Nah, terus katanya di C yang keempat itu ada etil. Jadi di C keempat ada etil, berarti di sini ini ada etil ya. C2H5. Kemudian di C yang kedua katanya ada metil, berarti di sini ada metil. Ada CH3. Oke. Heptana berarti dia juga alkana ya. Kalau alkana berarti ikatannya itu tunggal semua, nggak ada yang ikatan rangkap. Oke, jadi di sini kita buat ikatan tunggal. Kemudian baru kita isi atom-atom H yang kurang di sini ya. Jadi C yang pertama di sini dia mengikat satu atom C yang lain, berarti dia punya sisa 3 tangan ya kan. Nah, 3 tangan inilah yang dipakai untuk berikatan dengan atom H. Oke. Nah, C yang kedua di sini dia mengikat 3 atom C yang lain, berarti sisa tangannya itu ada 1. Kemudian C yang ketiga di sini dia mengikat 2 atom C yang lain, berarti sisa tangannya ada 2, maka dia mengikat 2 atom H. Kemudian C yang keempat di sini dia mengikat 3 atom C yang lain, berarti di sini sisa tangannya ada 1, maka dia akan mengikat 1 atom H. Kemudian
C yang kelima dia mengikat 2 atom C yang lain, berarti sisa tangannya ada 2. Dan C yang keenam juga sama ya, dia mengikat 2 atom H, dan C yang terakhir dia mengikat 1 atom C yang lain, berarti sisa tangannya ada 3. Jadi ini penggambaran untuk struktur 4 etil 2 metil heptana. Oke, paham ya? Oke, selanjutnya di sini ada disuruh menentukan struktur dari 2,3 dimetil 1 butena. Sama seperti sebelumnya ya, kita tentukan dulu struktur utamanya. Di sini struktur utamanya adalah si butenanya. Oke, jadi pertama kita tuliskan dulu si butenanya. Butena, C-nya itu ada 4, berarti kita tuliskan 1, 2, 3, 4. Oke, nah di C kedua dan ketiga itu ada metil, berarti di sini ada metil, ada CH3. Di C ketiga juga ada metil, CH3. Nah, terus senyawanya ini senyawa butena. Ingat, butena itu berarti dia termasuk senyawa alkena yang memiliki ikatan rangkap 2 di strukturnya. Oke, nah rangkap 2-nya ini di mana? Di C pertama, karena di sini katanya 1 butena. Berarti di sini ada ikatan rangkap dan sisanya itu ikatan tunggal. Oke, jadi sisanya tinggal kita tuliskan atom H-nya. C yang pertama di sini dia udah memakai 2 tangannya, berarti di sini tangannya itu sisa 2. Gitu. Jadi dia mengikat 2 atom H, ya kan? C yang kedua di sini dia menggunakan 4 tangannya, berarti tangannya udah habis ya, udah nggak bisa mengikat atom H lagi. Jadi di sini dia tidak akan mengikat atom H yang lain. Gitu, oke? Oke. Dan C yang ketiga di sini dia mengikat 3 atom C yang lain, berarti sisa tangannya itu ada 1. Jadi dia akan mengikat 1 atom H. Gitu. Oke, kemudian C yang terakhir dia hanya mengikat 1 atom C aja, berarti sisa tangannya itu ada 3. Kan berarti dia mengikat 3 atom H. Jadi ini penggambaran strukturnya ya. Oke, jadi di sini yang kedua kita disuruh menentukan struktur dari 3 metil 2,4 heksadiena. Jadi di sini nggak ada metilnya ya. Jadi sama seperti sebelumnya, ini kita tentukan dulu struktur utamanya. Di sini katanya heksadiena. Heksa itu jumlahnya ada 6. Jadi kita tuliskan dulu strukturnya. C-nya ada 6 katanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus katanya di C ketiga itu ada metil. Berarti di sini ada CH3. Kemudian 2,4 heksadiena. Diena artinya ada 2 ikatan rangkap dalam struktur tersebut. Gitu, berarti ada 2 ikatan rangkap di sini. Ada di mana aja? Ada di C kedua dan C keempat. Di sini udah ada keterangannya. Oke, berarti di sini ada ikatan rangkap. Terus di sini juga ada ikatan rangkap. Oke, nah sekarang sisanya itu adalah ikatan tunggal. Itu dia. Oke, jadi kita tinggal menambahkan atom H-nya aja. Ujung yang sebelah kiri, di sini C-nya hanya mengikat 1 atom C yang lain, berarti sisa tangannya ada 3. Maka di sini dia mengikat 3 atom H yang lain. Kemudian C yang kedua dia mengikat 1 atom C secara tunggal dan 1 atom C secara rangkap. Jadi di sini ada 3 tangannya yang terpakai ya. Jadi sisa tangannya itu cuma ada 1. Jadi dia mengikat 1 atom H. Oke, kemudian C yang ketiga di sini dia mengikat 3 atom C, tapi salah satunya itu diikat secara rangkap sehingga di sini tangannya yang terpakai itu adalah 4. Jadi udah nggak ada lagi sisa tangannya dari si C yang ketiga ini. Jadi dia nggak akan mengikat atom H. Oke, C yang keempat di sini dia mengikat 1 atom C secara tunggal dan 1 atom C lagi secara rangkap. Berarti sisa tangannya itu hanya 1, maka dia akan mengikat 1 atom H. Gitu juga untuk atom C yang kelima. Jadi di sini dia hanya mengikat 1 atom H juga, ya kan? Kemudian C yang paling ujung sebelah kanan dia hanya mengikat 1 atom C secara tunggal, maka sisa tangannya itu ada 3 lagi, maka dia akan mengikat 3 atom H. Gitu. Jadi ini struktur untuk
3 metil 2,4 heksadiena. Gitu ya. Oke, paham ya? Selanjutnya kita masuk ke isomer. Yang ditanya di sini isomer dari pentana. Berarti kita gambarkan satu-satu nih. Ya kan? Yang pertama pentana yang standar dulu, ya. Pentana yang standar itu C-nya ada 5, ya kan? Bentuknya gimana? Bentuknya itu CH3. Udah satu tuh. Ya kan? Kemudian CH2 2, CH2 3, C-nya udah ada 3, CH2 lagi udah 4, kemudian CH3 5. Oke, ini pentana yang standar ya. Ingat ya, isomer itu apa? Isomer itu senyawa yang memiliki rumus molekul sama tapi rumus strukturnya berbeda. Jadi kita cari senyawa yang juga punya C-nya 5 dan H-nya itu ada 12 gitu, tapi bentuknya beda nih gitu. Oke, jadi kita lihat satu-satu. Yang ini namanya N-pentana. N-pentana. Oke, kemudian kita lihat senyawa yang bisa dibentuk selain dari N-pentana. Kalau C-nya 5, hanya 12, itu kira-kira yang gimana lagi strukturnya ya. Di sini kita buat CH3, CH2, C. Di sini ada C lagi. Kita buat CH3, baru di sini CH3. Oke, berarti hanya di sini ada berapa? Cuman ada 1. Oke. Nah, ini coba kita hitung C-nya kira-kira ada berapa? C-nya juga ada 5 ya. Kalau C-nya ada 5, kita hitung lagi H-nya, ternyata H-nya juga sama, ada 12. Tapi nama senyawanya ini apa? Nama senyawanya itu adalah 2 metil. 2 metil. Kita lihat rantai utamanya. Rantai utamanya di sini ada 4, berarti namanya adalah butana. 2 metil butana. Oke. Nah, kita lihat lagi struktur apa lagi nih yang bisa dibentuk sama si N-pentana ini yang C-nya 5 hanya 12, ya kan? Kita lihat di sini ada CH3, kemudian C, CH3, di atasnya lagi ada CH3 juga, kemudian di kanannya juga ada CH3. Oke, nah sekarang coba kita hitung C-nya. Di sini C-nya ada 5, ya kan? Nah, kalau kita hitung H-nya juga sama, ada 12. Berarti dia isomer ya, sama jumlah C dan H-nya. Tapi kita lihat strukturnya berbeda. Nah, kira-kira namanya apa nih? Ingat, kita tentukan dulu rantai utamanya. Ini rantai utamanya. Ya. Nah, yang ini, yang di bawah sama yang di atas, ini adalah cabang. Cabangnya itu letaknya ada di C ke-2 ya. Berarti namanya itu 2,2 dimetil. Ada 2 metilnya, ya kan? Dimetil. Kita lihat senyawanya, senyawa utamanya C-nya ada 3. Kalau C-nya ada 3 berarti namanya adalah propana. Itu dia. Oke. Nah, kita lihat di sini jumlah C-nya sama semua dari 3 senyawa ini. Dan jumlah H-nya juga sama semua. Gitu, oke. Tapi kalau kita lihat strukturnya ternyata berbeda. Kalau kita buat namanya pun berbeda. Ya kan? Kita lihat yang pertama di sini ada N-pentana, yang kedua ada 2 metil butana, dan yang ketiga ada 2,2 dimetil propana. Berarti isomer dari pentana itu ada 3. Itu dia. Oke, paham ya? Selanjutnya di sini kita disuruh menggambarkan isomer cis dan trans untuk 3,4 dimetil 3 heksena. Oke, berarti pertama kita gambarkan dulu
strukturnya yang umum tuh gimana, 3,4 dimetil 3 heksena ini ya. Berarti kita tuliskan dulu. Ingat kalau misalnya kita mau menggambarkan struktur yang biasa itu kita harus menentukan senyawa utamanya dulu. Di sini ada heksena. Ya, heksena itu ada 6. Oke, berarti di sini ada 6 C-nya di rantai utama. 3 4 5 6. Ups, kedekatan 6. Oke. Nah, di C ketiga dan 4 di situ katanya ada metil. Berarti di sini ada CH3. Di sini juga sama ada CH3. Oke. Kemudian kita buat di sini di C ketiga ada gugus alkena, ada ikatan rangkap. Berarti di sini ada rangkap, ya kan? Berarti sisanya itu berikatan tunggal. Oke. Nah, kemudian kita tinggal menambahkan atom H-nya. Di sini atom H-nya ada 3. Di sini ada 2. Di sini udah nggak ada lagi ya, karena C-nya udah terpakai semua tangannya. Ada 4 tangan C yang dipakai di sini. Di C yang keempat juga sama. Di C yang kelima di sini ada 2 sisa tangan C-nya, dan C yang terakhir ada 3 sisa tangan C-nya. Oke. Nah, untuk menggambarkan isomer cis dan trans ini ikatan rangkapnya itu harus kita buat di tengah. Gitu. Jadi yang pertama kita tuliskan itu ikatan rangkapnya. Ya, seperti ini. Ya kan? Baru kita tuliskan C-nya. Oke, yang pertama kita tuliskan cis-nya dulu. Oke. Kalau cis kemarin apa? Kalau cis itu artinya molekul yang sama itu terletak pada sisi yang sama. Ya. Berarti di sini CH3 itu kita letakkan di satu sisi. Di sini CH3, di sini CH3 juga. Gitu, oke? Nah, selain CH3 yang diikat sama C yang di sini sama di sini, ini apa lagi? CH2, CH3, ya kan? Ini dia. CH2, CH3. Nah, si CH2, CH3 ini kalau misalnya kita gabung itu jadi apa? Jadi C2H5. Jadi di sini ada C2H5. Di sini juga sama ada C2H5. Gitu dia. Oke. Jadi ini adalah bentuk cis dari 3,4 dimetil 3 heksena. Ini cisnya, ya. Nah, sekarang kita mau menggambarkan yang trans. Ingat kalau trans itu artinya molekul yang sama itu terletak berseberangan. Itu ya bedanya sama cis. Kalau cis dia terletak pada sisi yang sama, kalau trans dia terletak pada sisi yang berseberangan. Jadi sama seperti sebelumnya, kita tuliskan dulu C yang berikatan rangkapnya. Ya. C. Oke, nah sekarang kita letakkan CH3-nya yang pertama di atas. CH3. Kemudian yang kedua di bawah. Di sini ada CH3 juga. Oke, selanjutnya kita tuliskan si C2H5. C2H5. Di sini juga kita tuliskan C2H5 tapi letaknya jadi di atas. Oke, jadi ini untuk yang trans. Gitu ya. Itu kemarin bedanya cis dan trans. Jadi kalau cis dia sejajar senyawa yang sama. Sedangkan kalau misalnya trans dia berseberangan, senyawa yang sama atau molekul yang sama itu terikat berseberangan. Gitu dia. Oke? Paham ya? Oke. Sekarang kita lihat yang selanjutnya di sini kita udah masuk ke reaksi hidrokarbon. Yang pertama kita suruh nuliskan reaksi oksidasi untuk butena. Oke, reaksi oksidasi butena. Berarti pertama kita tulis dulu senyawa butenanya. Butena itu adalah senyawa alkena yang punya rumus umum CnH2n, ya kan? Berarti kalau butena C-nya itu ada 4, H-nya berarti ada 8,
ya kan? Kemudian dioksidasi berarti ditambahkan oksigen, O2. Oke. Ingat, oksidasi atau pembakaran hidrokarbon itu selalu menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Oke. Jadi selalu menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, sekarang kita lihat reaksinya udah setara atau belum. Di sini di sebelah kiri C-nya ada 4, di kanan cuman ada 1. Berarti yang di kanan kita kalikan 4. Kemudian H-nya yang di kiri ada 8, yang di kanan cuman ada 2. Berarti yang di kanan kita kalikan 4. Oke, nah sekarang kita lihat O-nya. Yang di kanan, yang di kiri, ini O-nya ada 2, sedangkan yang di kanan di sini ada 2 dikali 4 berarti 8, ditambah 1 dikali 4 berarti 4. Kalau kita totalkan 8 ditambah 4 itu 12. Ya kan? Supaya sama-sama 12 sisi kanan dan sisi kiri, maka di sisi kirinya ini kita kalikan 6. Ya, jadi jumlahnya sama-sama 12. Oke, jadi ini adalah reaksi oksidasi butena. Jadi harus kita setarakan dulu. Reaksi setaranya itu C4H8 ditambah 6O2 menghasilkan 4CO2 ditambah 4H2O. Gitu dia. Oke, paham ya? Oke, selanjutnya di sini kita disuruh menuliskan reaksi adisi 2 pentena dengan gas klorin. Berarti pertama kita gambarkan dulu ya struktur dari si pentena ini. C-nya itu ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Di C kedua katanya ada ikatan rangkap. Berarti di sini ada ikatan rangkap, sisanya itu tunggal, ya. Nah, kita tuliskan atom H-nya. C yang pertama itu hanya ada 3. C yang kedua hanya ada 1. C yang ketiga juga sama, hanya ada 1. C yang keempat di sini hanya ada 2. Dan C yang terakhir di sini hanya ada 3. Oke, kemudian direaksikan dengan gas klorin, berarti Cl2. Oke. Nah, kita tulis menghasilkan. Nah, di sini ini kan reaksi adisi ya. Ingat reaksi adisi itu apa? Reaksi pemutusan ikatan rangkap. Berarti di sini ikatan rangkapnya harus kita putus terlebih dahulu. Oke, setelah putus ikatan rangkapnya, kan bebas tuh tangan C yang di sebelah sini dan di sebelah sini, ya kan? Nah, setelah bebas tangan C-nya, maka masuklah si Cl. Cl-nya di sini ada 2, maka yang satu masuk ke C yang ketiga, yang satu lagi masuk ke C yang kedua. Oke? Maka senyawanya itu akan menjadi CH3, CH, di bawahnya ada Cl, kemudian berikatan tunggal karena dia udah putus ya ikatan rangkapnya tadi. Kemudian ada CH juga dan di sini ada Cl lagi. Kemudian ada CH2. Di sini ada 2 ya. Kemudian CH3. Itu dia. Jadi ini hasil reaksi adisi dari 2 pentena dengan gas klorin. Bisa dipahami ya? Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa dipahami dan dimengerti ya. Dan semoga juga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat di kemudian hari. Oke, sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami.